hebatnya orang tua saya tuh selalu mengedepankan pendidikan itu, karena mereka tuh percaya gitu ya, pendidikan itu yang bisa mengubah jalan hidup kita lah gitu. Perusahaan kita tuh bayar pajak udah hampir 1 sampai 2 M lah selama perusahaan berdiri itu. Sekarang alhamdulillah tadi selain dampaknya kita memberikan masjid, kan membangun masjid kita bisa meloloskan ribuan peserta juga. Kemudian kita bisa mengumrohkan karyawan Pak 12 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali pada channel Egi Berbagi yang sangat istimewa. Hari ini saya ditemani co-host saya Pak Agus Ruhyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu istimewa kita Kang Alip Hijriah yang jauh-jauh datang dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya kita hari ini membahas terkait apa Pak Kang Agus? Ya, Agus. terkait Egi Berbagi, topik kali ini adalah tentang berbagi inspirasi dari generasi-generasi Gen Z khususnya yang memiliki reputasi dan bisa menginspirasi generasi anak kiwari lah. Ya. Seperti itu Pak Budi. Ya, Kira-kira siap. itu kira-kira temanya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sesian kali ini bisa menjadikan memberikan satu inspirasi buat Pencerahan untuk pencerahan anak muda. buat anak muda. Ya. Amin amin. Ya, generasi emas untuk tahun 2045. Amin. Seperti itu. Oke. Ya kebetulan sekali saya kenal Kang Alip ini. Dia rupanya adalah TikToker yang banyak membahas masalah modeling matematika terutama pada hal-hal yang viral ya. Ya, yang sedang ramai Pak. Yang menyangkut kebijakan-kebijakan nasional ya, kira seperti itu ya. Betul, kebijakan nasional. Betul. Yang paling saya ingat itu enak mana bubur dicampur sama bubur nggak dicampur, bubur ayam. Ya. Saya Dan bahas itu kemarin ada kabar Kang Alip ketemu Pak Presiden Prabowo ya. Alhamdulillah betul. Iya, iya. Mungkin bisa cerita awal muasalnya nih Kang Alip. Awal muasalnya Ya, tuh kira-kira bisa cerita awalnya gimana, seperti apa? awalnya memang saya tuh udah sering gitu Pak disuruh menghitung tentang kebijakan-kebijakan oleh Pak Jo gitu ya. Dan seperti misalnya kebijakan kayak swasembada beras, kemudian kayak B50, bioetanol 50, dan yang terakhir tuh KDKMP. Nah, KDKMP Koperasi Merah Pak Jo, Putih. Pak Jo ini di Rut Agrinas ya yang memimpin KDKMP ini. Nah, waktu itu tuh saya sekitar semingguan lah saya menghitung dampak ekonominya, kemudian mengurangi kemiskinan berapa sama gini rasionya. Nah, saya tuh hari Senin tuh bilang, Pak Jo ini data-datanya udah siap, saya bisa presentasi di kantor Agrinas. Nah, oke, katanya tuh ya hari Rabu kita ketemu gitu. Nah, tapi ternyata hari Selasanya itu tuh dari staf beliau tuh nge-WA gitu. Ini katanya Pak Jo diundang presiden gitu. Katanya pengen langsung di sana nanti presentasinya di istana katanya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi saya grogi banget, saya juga kaget itu. Dan bersyukur ya. Dan bersyukur juga sih diberi kesempatan itu yang luar biasa. Nah, waktu itu tuh posisinya saya mau sholat duhur itu tuh Pak. Mau sholat duhur ditelepon kayak gitu. Wah, kaget sekali ya. Saya di situ ya udah aja minta restu mama, orang tua, mertua, istri, anak gitu ya. Habis itu ya saya berangkat naik bus saya pagi banget tuh jam 7 gitu. Jam 7 naik bus, kemudian ke Agrinas dulu, kita diskusi dulu apa aja yang nanti mau disampaikan. Kemudian waktu itu tuh sekitar jam 11 kita berangkat dari Agrinas ke Istana Presiden. Waktu itu saya menunggu dulu di ruang tunggunya, di ruang tunggu istana. Nah, kan agak lama ya gitu dari jam 12 kita sampai tuh mungkin sampai jam 2-an lah. Nah, tapi pas proses dari jam 12 sampai jam 2 itu tuh ternyata banyak menteri-menteri Pak yang datang ke ruang tunggu teh. Oh, menteri mana aja tuh? Ada Menteri Ekonomi, Menko Ekonomi Pak Erlangga, ada Pak Dadan, Kepala Badan Gizi ya BGN. Kemudian ada Prof Brian, Menteri Kemenristek. Kemudian ada Pak Amran juga, Menteri Pertanian. Ada Pak Bahlil juga. Rapat terbatas ya. Nah, saya tuh nggak tahu awalnya itu Pak. Pas ternyata tuh saya lihat berita, oh ada rapat terbatas katanya, rapat terbatas membahas ekonomi. Pantesan di luar tuh banyak banget pers itu, banyak banget kamera yang berkumpul. Oh, saya juga kaget itu.
Jadi ternyata tuh kita tuh jadwalnya tuh sebelum ratas banget. Ya. Jadi beberapa menit sebelum ratas lah, setengah jam sebelum ratas kita yang duluan presentasi gitu. Nah waktu itu tuh ketika di ruang tunggu kita dipanggil karena udah jamnya, ya kita kayak ke bandara gitu Pak, masukin tas ke alat detektor, kita di scan gitu ya. Cek Wah, ya. banyak lah pengecekannya. Kita nggak boleh bawa HP di situ tuh sebenarnya. Lebih ketat lagi itu ya daripada benda-benda. Padahal saya tuh ingin foto ya sama Pak Presiden, cuman ya nggak boleh bawa HP ya, Oh, simpen HP. iya. Cuman saya tuh diperbolehkan membawa tablet, karena kan untuk presentasinya saya di tablet. Nah waktu itu tuh kita naik mobil golf, karena memang jauh jaraknya dari ruang tunggu ke istana tuh, naik mobil golf Dengan Pak Jo itu ya. dengan Pak Jo, dengan Pak Rian waktu itu. Mas sudah berhenti, di situ nunggu lagi, ternyata ada pintu lagi, pintu ke satu, nunggu lagi dulu, dikasih teh Berapa hambalang. lapis itu pengecekannya? Berarti kan 1, 2, 4 Pak, 4, iya. Soalnya yang paling dalam banget ini tuh. Oh. Nah di situ tuh Itu keren tuh. iya, Saya aja belum pernah. saya juga nggak nyangka ya Pak. Di situ saya nunggu dulu. Nah di sini yang menarik tuh ada kopi hambalang itu namanya. Wah enak banget itu. Saya baru nyobain itu kopi. Hambalang. Iya. Oh, kopi hambalang. Katanya racikan Pak Presiden ini. Oh, gitu. Bener-bener enak Pak. Saya sampai minta 2 kali kopinya. Habis itu saya masuk ke pintu yang kedua berarti ini ya. Nah ternyata pintu kedua tuh ada lagi paling ujung sana tuh ya kayak nggak tuh ruangan Pak Presidennya atau ruangan apa gitu ya. Saya masuknya ke pintu yang paling dalamnya banget lah. Nah di situ tuh posisinya tuh ini saya di sini, Pak Presiden di sini, Pak Jo di sana gitu. Jadi saya presentasi ke Pak Presiden gitu. Oh, kayak gini lah kita Kayak gini ya, iya, langsung kayak presentasiin tentang KDKMP hasil pertemuan saya. Oh ya paling sebelum ketemu tuh Pak Presiden ngajak salaman gitu. Nah di situ salamannya yang agak unik itu kan kalau saya orang Sunda salam gini ya, gitu salim gitu ya. Salim. Pak Presiden tuh gini salimnya. Oh harus ditinju gitu kayak anak muda. Oh iya, saya salim juga ikutin aja. Saya presentasi lah di situ ngejelasin gini Pak dampak tentang KDKMP tuh dari PDB-nya, dari tingkat kemiskinannya sama dari Gini rasionya. Nah beliau cukup puas gitu ya dengan hasilnya dan beliau menyarankan untuk kamu mau nggak nanti presentasi di depan menteri-menteri tuh beres ratas katanya. Wah saya kan perintah presiden sekaya undang-undang kan. Ya siap Pak, ya, saya siapin aja gitu. Siap, boleh Pak. Ah bagus tuh kamu, mantap juga kamu ya. Masih muda udah ini. Nanti ajarin menteri-menteri bilang gitu. Berapa lama tuh sama presiden itu tadi? Sama Pak Presiden itu paling 15 menit apa? 15 menit, 15 menit, nggak lama sih. Komprehensif ya. Ya kalau sama Pak Presiden kan langsung aja hasil akhirnya mana? Poin Awalnya kan penting aja ya. segini Pak dampak PDB-nya. Kalau nggak salah itu hitungan saya tuh 3 sampai 20% itu. 3 sampai 20%. 20% ya. Dampak Dampak KDKMP. terhadap apa? Kontribusi PDB nominal. Ya, Nah itu pendekatannya gimana tuh? Bisa ceritain nggak? Boleh pendekatannya tuh kalau yang PDB Kan Kang Ali tuh backgroundnya dari matematik kan? dari matematik saya. Nah, gimana tuh bisa mengelaborasi dari pendekatan matematik pada dampaknya terhadap KDP terhadap KDKMP. ya kira-kira terhadap Kalau saya pendekatannya tuh kemarin lihatnya tuh dari diskon Pak. Jadi ternyata KDKMP tuh harganya bisa lebih murah 2 sampai 12%. Oke. Kemudian yang kedua kelebihannya tuh setiap keuntungan dari KDKMP itu 85% bakal dibagikan ke masyarakat miskin desil 1 sampai 4 dan 15%-nya itu dibagikan ke desanya. Oh. Kayak buat gaji dan lain-lain. Yang tadi 82% ke desil 1 sampai 4. Nah, dari situ ya saya hitung berapa ini ngaruh ke PDB-nya kan artinya kalau ada diskon berarti masyarakat ini bisa memiliki uang tambahan untuk belanja yang lain kayak protein dan lain-lain. Nanti muncul efek multiplier. Kemudian dari uang yang dibagikan SHU ini juga jadi menambah juga nih konsumsi ke masyarakat untuk beli lain. Dan yang terbagusnya itu SHU itu kan dibagikannya ke rakyat miskin nih. Berarti nanti Gini rasio pun jadi turun, Pak. Oke. Ketimpangan jadi turun, kemiskinan pun jadi bisa turun banget gitu. Sangat menarik nih. Jadi emang bagus banget sebenarnya KDKMP tuh ya. Cuman balik lagi gimana dieksekusinya sih. Kalau saya pelaksananya. Bagus kayaknya kita butuh waktu khusus lagi ya untuk bahas ini lebih detail ya. Betul. Iya, hitung-hitung aja. Nanti saya juga belum bikin kontennya itu. Kita kaji lebih dalam Iya, lagi. nanti kaji dalam lagi. Persamaan matematik KDMP kan. Iya, Pak betul. Budi bagiannya tuh. Pak Budi kan matematikawan juga nih. Ya, sejurusan ya. Jurusan. Ya. Ampun. Kang Alip ini adik kelas jauh ya. Jauh sama dari matematika sama kampus juga cuma Pak Agus dari TK, kita dari matematika ITB ya. Ya, dan saya juga terinspirasi juga meskipun udah tua
oh ternyata harus dipelajarin lagi nih. Iya. Oke, lanjut tadi sampai pas Nah, pas Pak Prabowo nyuruh ratas ya. atas. Ya udah saya kan siap-siap aja ya, perintah presiden kan harus dipenuhi lah. Jadi saya ratas, saya nungguin ratasnya selesai. Di situ kan rapat dulu nih, setiap menteri presentasi ke Pak Presiden. Nah, habis itu giliran saya. Di situ ada Pak Purbaya juga gitu. Saya ngefans juga sama beliau kan. Ada Pak Purbaya juga. Wah, jadi sini saatnya saya show off juga. Saya tunjukin nih skill saya juga. Saya presentasi lah di depan menteri-menteri tentang yang tadi saya presentasikan ke Pak Presiden tapi lebih detail lagi. Ya di situ tanggapannya dari menteri juga cukup puas gitu ya dengan hasilnya dan membenarkan juga gitu. Kan saya juga menghitung dampak dari KDKMP tuh adanya middleman, Pak. Jadi kan kalau sekarang dari beras itu kan ada ke distributor, terus ke penggilingan dan banyak lah jalurnya. Nah, dengan adanya KDKMP ini juga kan jadi bisa memutus itu. Direct ya langsung. Direct dari petani langsung KDMP. Rantai suplainya ya. Langsung orang, iya betul. Di situ disetujuin juga kayak gitu. Nah, di situ tuh ya saya ini disuruh berdiri juga sama Pak Presiden tuh. Mana Alip yang tadi gitu, berdiri. Saya suruh berdiri gitu ya. Nanti kamu ini tampilin juga ya di Sarasehan di Indonesia Economy Outlook 2026 katanya. Wah, ya udah siap aja siap Pak. Forum nasional banget ya di sekolah tentang ekonomi Itu Indonesia. wah kalau saya lihat chatnya kan saya dihubungi sama statusnya ya Pak Dirgayuja. Chatnya tuh gini ya, di sini awalnya sambutan Presiden, kedua Kemenko Ekonomi, ketiga Menq, keempat CEO Denantara, kelima tuh saya Pak. Ekonom KDKMP Alif Fijriyah. Wah, saya juga merasa terharu banget lah, bangga banget itu. Ya, alhamdulillah. Nah itu hari Jumatnya Pak, kan saya presentasi hari Rabu nih. Hari Jumat saya disuruh itu tuh. Nah tapi ASEAN itu ya. Sarasehan itu, tapi paginya tuh saya ketemu dulu sama Pak Purbaya, rapat dulu di Kemenq. Di situ juga ada Pak Purbaya, ada Pak Pak Febrian, terus ada Pak Askolani. Ya saya kalau di situ lebih detail lagi sama Pak Purbaya, lebih detail lagi. Ya dan ada beberapa revisi lah. Ini kamu belum hitung nih dampak yang ini, kayak masuk-masukannya. Kemudian ini bilangnya jangan menambah PDB tapi berkontribusi kepada PDB nominal. Tapi ya secara overall Pak Purbaya sih senang gitu ya, memuji juga, hebat nih, analisis bagus gitu. Ini suhu junior sama suhu senior. Alip suhu junior sama Pak Purbaya suhu senior. Betul banget kan biasanya gitu kan Pak Jadi di screening sama Pak Purbaya. Ya istilahnya di screening lah ya. Masuk ke raker gitu ya. Yang tadi Sarasehan. Oke. Ya di situ tuh saya ini aja dimotivasi gitu. Lu pede aja jelasin ini gitu kan. Ini juga kita doang lah yang ngerti kita. Ya udah siapa? Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kan emang penuh dengan rumus ya mungkin kayaknya. Jadi siapa saya pede. Jadi pede saya di situ kan karena disuruh pede sama Pak Purbaya, saya pede. Itu tuh paginya selesai, siangnya tuh jam 2 saya udah ke Danantara, Wisma Danantara, siap untuk untuk presentasi di EO. Saya udah sampaiin slide saya ke operator. Ini Pak slide yang saya mau tampilin. Nah cuman waktu itu tuh mungkin karena keterbatasan waktu sih Pak. Kayu Pak Prabowo tuh ternyata sambutannya 1,5 jam, kemudian menteri-menteri juga 1 jam lama gitu. Jadinya pas udah waktu acara selesai tuh di jam 5, wah saya lihat kayaknya nggak keburu juga gitu kayaknya. Dapat session ya. Ada agak sedikit kecewa sebenarnya Pak, tapi ya udah alhamdulillah udah bisa presentasi di depan Presiden dan menteri-menteri, ketemu Pak Purbaya juga udah seneng banget. Dan lagi Pak Purbaya tuh pas ketemu kan juga menyuruh saya untuk langsung S3 katanya. Lu masuk aja tuh S3 lanjutin ekonomi gitu. Ya. Gitu kan Pak Purbaya bilang. Jadi saya semangat Pak Purbaya udah melempar bola ya ke Kang Alip ya untuk lanjut S3. Sebenarnya saya dulu sih yang nembak ya. Kan pas ketemu Pak Purbaya tuh, Papa katanya mau lagi nyari anak ITB yang mau kuliah S3 ekonomi. Ini saya mau Pak. Saya langsung nembak ya. Kata Pak Purbaya, ya udah lu daftar aja PDP ya gitu. Siap Pak. Insyaallah ya. Mudah-mudahan. Lanjutnya mudah-mudahan. Emang rencana mau ngambil itu. Pengen sih Pak. Tertarik di ekonomi kenapa? Saya terinspirasi Pak Purbaya juga sebenarnya. Karena kalau saya lihat matematika tuh saya udah cukup loh Pak. Sampai S2 kayaknya matematika tuh kalau S3 lebih rigid lagi gitu, bakal lebih abstrak lagi gitu. Saya tuh ingin melihat yang lebih secara globalnya gitu. Kalau ekonomi kan kayaknya itu kita ngelihat secara keseluruhan gitu Pak. Kita bisa lebih bermanfaat lagi lah untuk rakyat Indonesia, itu lebih nyata gitu kalau ekonomi kayaknya. Jadi saya tertarik. Nyata lah. Nah itu betul Pak. Ya. Daripada kita membuktikan lingkaran satu sisi aja. Itu TA saya ya. Mungkin itu juga ada aplikasinya, tapi ada, tahu betul. kemana kan, belum tahu ya. Kalau matematika tuh Pak kan masa depan gitu. Kayak dulu kan ditemukannya teori bilangan tuh nggak tahu jadi apa tuh. Tapi kan sekarang ternyata teori bilangan itu 1000 tahun kemudian jadi enkripsi, deskripsi kan Bitcoin dan lain-lain.
Jadi emang bagus sih mempelajari matematika sekarang, tapi ilmunya emang untuk masa depan banget gitu. Kayak ekonomi future banget, future-nya benar-benar future. Bukan itu abstraksi. Abstraksi betul. Baru terbukti setelah sekian tahun. Iya, Setelah, gitu. setelah Ratusan manusia tahun. pada pinter ya. Nah, Kang Arif, Pak. ngobrol-ngobrol nih, kan masih muda banget kan. Usia sekarang berapa? Sekarang di bawah 30 loh, Pak. Di bawah 30. 9 ya. Panjang. Iya, masih Nah, banyak. kira-kira nih obsesi jangka panjang, kira-kira nih akan apa kira-kira ke depannya caranya? Saya sih mungkin yang jangka dekatnya Obsesinya seperti apa? tentu saja sih kalau saya mikirnya sih mindset saya tuh selalu pengen bermanfaat aja sih Pak buat orang lebih banyak. Karena kan kalau kita lihat hadis Nabi juga kan khairunas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia tuh yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya tuh ya bermanfaat aja lebih besar lagi gitu, lebih banyak lagi untuk masyarakat juga gitu. Dengan cara tadi mungkin konten, dengan edukasi. Ternyata matematika tuh bisa kayak gini gitu. Dengan melihat kebijakan-kebijakan pemerintah secara sudut pandang matematika gitu. Mungkin yang dekat-dekat saya itu sih Pak pengen kuliah sih. Ya, amin. Kita doakan ya Kang Alip ya. Amin Mudah-mudahan Pak. cepat diterima di Amin. pilihan universitasnya Amin, yang amin. udah terlist lah. Udah Pak. Yes, memang Kang Alip ini apa namanya materi di TikToknya sangat ya tadi sudah saya sampaikan yang viral-viral dibuat modeling matematikanya ya. Iya, Pak. Semuanya jadi banyak yang tercerahkan. Ya, menghadirkan matematika ke dapur-dapur, Betul, menghadirkan ke matematika kehidupan. kemana? Ke warung-warung, kan? Menghadirkan matematik yang rumit, persamaan diferensial, macam-macam kemana tuh? Iya. Kemarin terakhir saya ngitung kolak Pak. Kolak pisang. Kalau pisangnya ya benar. Ya kan? Jadi matematik hadir menjadi bahasa yang sederhana, Iya, bahasa yang mudah dicerna. Betul. Ya, itu kira-kira seperti itu lah. Kang Arif. Sebenarnya tujuannya tuh Pak ini saya tuh kan suka ngelihat gitu anak-anak tuh ngapain sih kita belajar limit, ngapain sih kita belajar trigonometri, belajar kalkulus, integral, nggak berguna buat kehidupan sehari-hari. Nah saya tuh sebenarnya ingin membantah itu semua gitu bahwa kita tuh nggak tahu aja fungsinya itu di mana ini. Iya. Ternyata kan teknologi-teknologi yang sekarang kita bangun AI itu kan pure matematika banget. Kemudian kayak Bitcoin juga itu matematika banget, kriptografi gitu. Saya ya pengen yang lebih lihat nih yang dekat dengan kita pun bubur tuh bisa dimodelkan matematika. Kolak Bisa ceritain nggak bubur dengan pemodal matematik? Gimana tuh? Mungkin bisa diulang lagi Aduh, nggak? saya lupa lagi ya, itu udah lama banget. Tapi kalau nggak salah saya tuh ngitung tuh dari konduktivitas Pak. Oke. Konduktivitas kan kalau diaduk itu dia lebih merata suhunya. Kalau nggak diaduk kurang merata. Kemudian ada entropi. Kalau diaduk tuh kan berarti entropinya stabil 0. Jadi artinya setiap kita makan Lebih teratur. teratur. Tapi kalau nggak diaduk tuh entropinya nggak teratur tuh. Jadi nanti sekali makan tuh bisa aneh-aneh rasanya. Ada ayamnya, ada kerupuknya gitu. Ya saya awal mula kenal Kang Alip itu dari bubur. Bubur dicampur sama tidaknya. Apaan ini? Wah, bagus juga. Saya lihatnya wah bagus kontennya. Bagus lanjutkan ya. Itu bisa menginspirasi semua orang, tidak hanya anak muda. Yang tua-tua juga yang jadi termotivasi lagi untuk melihat lagi. Kayak saya jadinya termotivasi lagi. Wah, ini bagus juga. Akhirnya mulai belajar lah sekarang. Tapi tidak sedalam dulu lah karena kemampuan otaknya udah berkurang. Siap Pak. Nah, ngomong Kang Alip, Mm-mm. mungkin Kang Alip bisa cerita nggak? Kan perjalanan Hidup. cukup panjang lah. Ya. Sampai ini kan jendela terbuka untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan tadi visi besar untuk memberikan manfaat sebagai sebanyak orang ya. Nah, perjalanan Kang Arif bisa ceritain nggak sih? Bisa sampai ke Level sekarang ya. level sekarang seperti apa? Ya kalau saya tuh Bisa untuk ya sharing lah. Sharing. Kita semua kira-kira seperti apa? Kalau saya tuh sebenarnya lahir dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu lah, sederhana ya Pak. Dulu almarhum bapak saya tuh kuli bangunan, gajinya sehari cuma 40.000. Jadi ya sebulan sekitar 1.200.000. Mama ibu rumah tangga. Jadi saya di situ tapi hebatnya orang tua saya tuh selalu mengedepankan pendidikan gitu. Karena mereka tuh percaya gitu ya. Pendidikan itu yang bisa mengubah jalan hidup kita lah gitu. Jadi selalu banget mendorong, kamu harus masuk ITB gitu ya. Dan di situ ya alhamdulillah intinya saya keterima waktu itu di ITB di matematika tahun 2014 itu waktu itu. Nah seminggu ketika saya baru berkuliah itu tuh bapak tuh meninggal Pak, terkena serangan jantung waktu itu tuh. Wah di situ saya Down ya. ya down karena ya kehilangan bapak. Tapi di sisi lain juga saya bingung. Ini nanti gimana siapa yang
ngenafkahin orang tua gitu ya, ngenafkahin mama, ngenafkahin adik-adik kan saya ada 2, kemudian siapa yang bayar kontrakan juga gitu ya, wah bercampur aduk lah, di satu sisi sedih banget, di satu sisi bingung juga gitu, dan saya kondisinya kan baru lulus SMA Pak, Betul. usia 18 tahun lah, Heeh. bener-bener bingung lah. Di situ saya langsung telepon guru agama SMA saya, Pak Firman waktu itu namanya, saya curhat itu, Pak ini saya kondisinya kayak gini. Nah di situ saya jadi agak tenang sih. Pak Firman tuh ya bilang gitu, tenang aja katanya. Rezeki itu yang ngasih itu bukan bapak, yang rezeki itu yang ngasih itu Allah gitu. Ya. Pasti nanti kalau sekarang Allah ngasih rezeki lewat bapak, nanti ya bakal lewat Alif gitu. Nah, jadi di situ saya agak mendingan, ada tenang, dan betul aja gitu perkataan beliau tuh. Saya kan jadinya diterima beasiswa bidik misi Pak. Nah itu tuh dapat 1 juta sebulannya tuh buat biaya hidup tuh. Kemudian saya juga aktif di Salman, di Masjid Salman, dapat mungkin sekitar 750.000 di Masjid Salman tuh. Saya juga ngajar matematika, ngajar private, ngajar olimpiade, jadi asisten dosen, asisten lab. Ya mungkin sebulan tuh bisa 3 sampai 4 juta lah dapat dari semua itu tuh. Alhamdulillah malah jadi lebih besar dari ketika Bapak kan. Jadi emang betul rezeki itu emang dari Allah gitu, bukan dari Bapak. Dari situ uangnya saya tuh selalu full kasihkan ke mama saya. Jadi biar mama aja yang ngatur buat makan, buat bayar kontrakan dan lain-lain, mama aja. Saya paling ambilnya 11.000 tiap hari tuh. 10.000 buat naik motor karena saya dari Baleendah ke ITB tuh sekitar 16 kilo Pak. Jadi saya 10.000 tuh habis pasti bolak-balik. 1.000-nya buat parkir. Saya parkirnya tuh di Salman karena waktu itu Salman seikhlasnya parkir. Parkir motor ya. Parkir lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya kalau makan saya bekal, emang selalu bekal dari rumah gitu ya, buat menghemat lah. Alhamdulillah saya lalui itu semua di ITB itu selama Sampai lulus kayak gitu. Sampai S1 ya. Sampai S1 alhamdulillah lulus. Kemudian saya lulus dengan predikat cum laude juga, lanjut ke S2 Matematika ITB dengan program fast track. Jadi cuma 1 tahun. Nah di situ tuh ketika saya semester 8 itu tuh ya kehidupan mulai lebih baik tuh di situ Pak. Ketika semester 8 tuh saya bertemu sahabat saya Adit. Kita bangun startup bareng-bareng gitu. Namanya Cerebrum. Sekarang udah ada 16 aplikasi. Udah Cerebrum jadi ASN, jadi BUMN, jadi polisi, jadi TNI, banyak lah, ada 16. Ini Jadi polisi TNI juga ada. ya persiapan buat masuk ke polisi gitu. Kan ada gitu. tes matematikanya kan Pak. Ada tes Total berapa aplikasi itu? 16 sekarang Pak. 16. Dengan usernya sekarang udah 3,4 juta Masa se-Indonesia. Se-Indonesia itu. Se-Indonesia Pak. Nah dari itu user berlangganan atau gimana? itu 3,4 juta tuh ada yang gratis, ada yang berbayar juga sih, nggak semua berbayar. Kita langganannya juga murah Pak, cuman 100.000 lah tiap 1 tahun itu. 100 sampai 200 ya. Memang pengen Ya, untuk banyak yang pakai lah. Menyebar ilmu ya. Iya, bisa. menyebar ilmu. Boleh nanti kita explore lah. Ya. Oh jadi ada 16 aplikasi untuk Iya. mendaftar ke Instansi-instansi, itu. betul. Termasuk ke perguruan tinggi juga Ada perguruan tinggi juga. Nah, dari Jadi bimbingan belajar SMA. Kalau SMP, SMA, SD SMP, SD belum ada sih Pak. belum ada ya. Sampai yang masuk itu ya. Masuk PNS, kita PNS. persiapan masuk BUMN, BUMN, betul yang kayak seperti itu. Nah dari perusahaan ini tuh alhamdulillah kita jadi bisa bangun masjid Pak di sana, namanya Masjid Affiliate kalau Bapak pernah dengar. Masya Allah. Di Jadi daerah kita mana? di Banjaran Pak. Oh, Banjaran ya. Jadi di sana Ajika ya ketuanya tuh menginisiasi gimana biar orang-orang tuh ke masjid itu bukan cuma ibadah tapi bisa menumbuhkan ekonomi juga gitu dengan cara berafiliat di TikTok. Oh iya, sebelum dilanjut nih Pak Agus sama Kang Alip ini satu SMA ya? Oh. Kelihatannya. Sama-sama. Sama-sama. Satu SMA. Dari Bandung Selatan kita. Ya sama Balenda ya Pak. Cuma satu SMA Balenda. Negeri Balenda. Negeri Balenda. Ya. Satu-satunya SMA di sana ya? Tidak. Atau ada Tidak sih, cuman yang paling bagus lah ya Pak. Paling bagus kabupaten. SMA 1 berarti ya? Cuma satu Balenda Pak. Balenda itu SMA yang paling bagus di Di kabupaten, Bandung saat ya. ini ya. Jadi Kang Alip ini satu SMA sama Pak Agus, satu alma mater sama kita dan satu jurusan sama saya ya. Iya betul Pak. Istimewa, jadi sangat istimewa ya. Keluarga lah. Jadi sekarang masih jalan itu Cerebrum itu. Ya sekarang alhamdulillah tadi selain dampaknya kita memberikan masjid kan, membangun masjid kita bisa meloloskan ribuan peserta juga. Kemudian kita bisa mengumrohkan karyawan Pak, 12 orang kita sudah umrohkan. Saya juga jadi bisa mengumrohkan orang tua. Masya Allah. Saya bisa membelikan mama rumah setelah 40 tahun ngontrak kita. Masya Allah. Saya bisa ya nikah juga ya, bisa ya alhamdulillah lah, jadi lebih membaik lagi. Dan yang saya paling banggakan juga sih saya sekarang bisa bayar pajak juga gitu Pak. Perusahaan kita tuh bayar pajak udah hampir 1-2 M lah selama perusahaan berdiri itu. Dan harapannya juga kan saya dibiayai kuliah tuh oleh pajak, oleh bidik misi. Ya harapannya pajak yang saya berikan juga bisa keserap lagi nih oleh anak-anak Yang bidik misi yang lain gitu.
supaya ya bisa memutus kemiskinan dan ya karena ya cuman pendidikan sih Pak yang bisa mengubah. Mudah-mudahan itu bisa kembali ke anak-anak yang lainnya yang Amin. punya kemampuan lah ya. Ya, Seperti jadi Alip. ya. Iya. Jadi Kang Alip ini berangkat dari sangat keterbatasan waktu lulus SMA ya. Dia punya fighting spirit yang sangat luar biasa. Mandiri dengan kira-kira saat itu berapa? 11.000 sehari. Untuk parkir 1.000 makan 10.000. Dia makan saya itu mungkin nggak tahu tuh warteg berapa Makan waktu itu. enggak makan saya bekal Pak. Oh bekal ya. 10.000 buat bensin. Untuk bensin kan. Masya Allah itu 4 tahun berjibaku ya kan. Dan setelah itu Kang Alip bisa membuktikan dirinya bahwa dengan spirit yang tanpa kenal lelah, kemudian tidak melihat keterbatasan, justru menjadikan keterbatasan sebagai sebuah dorongan yang sangat besar untuk bisa meraih apa yang didambakan. Kira-kira itulah yang ini kan. Sangat menginspirasi sekali Kang Alip ya. Mudah-mudahan untuk generasi muda dan seluruh orang lah, bahwa kita itu tidak boleh seperti Pak Agus bilang menyerah, harus punya fighting spirit yang kuat ya. Betul. Mungkin untuk selanjutnya satu lagi nih. apa tuh terakhir ya kali ya. Terakhir nih. Nah, tadi kan saya lihat Kang Alip tuh begitu sangat ini sama Orang tua ya, ibu ya, yang masalah itu kuncinya itu kayaknya. kuncinya itu kira-kira. Betul. Kenapa Kang Alip? Ya itu mungkin ya seperti yang diajarkan oleh guru-guru ngaji saya juga kan, yang pertama kita harus hormati lindungi kan ibumu, Iya, ibumu baru ayahmu gitu. Jadi saya memang menurut saya juga kunci saya sukses sekarang juga karena selalu membahagiakan ibu gitu. Jadi Ya. buat kita juga teman-teman ya segera kita cepat sukses nih biar bisa buru-buru nih. Karena kan kita kejarannya sama waktu ya Pak. Ya. Kita punya ibu dengan terbatasan waktu ya, kita harus segera cepat-cepat untuk sukses dan membahagiakan mereka gitu. Nah, itu. Dan doanya kan wah udah nembus langit lah itu. Nah, itu contoh dijabah doanya seorang ibu. Betul. Jadi para anak-anak muda generasi Gen Z khususnya, sayangilah ibumu sebaik-baiknya, cintailah dia mumpung masih hidup. Betul. Itu kunci sukses untuk kita semua lah. Terima kasih Kang Alip di waktu yang Sangat padat. Padat. Karena tadi katanya baru ketemu ini ya, Kementerian apa? Menko Pangan dari Kemenko Pangan. Ya. Tadi tawaran apa Kang Alip? Untuk Kemenko Pangan tadi. Nantilah. Pasti rahasia ya. Rahasia. Rahasia nggak apa-apa, ya kan. Membuka jendela lain lagi kan. Ya. Amin. Ya, saya kira terima kasih banyak Kang Alip udah mau berkesempatan datang di podcast kami. Terima kasih juga Mudah-mudahan Kang Alip selanjutnya dimudahkan, dilancarkan urusannya, seluruh urusannya, dan bisa diterima di universitas terbaik di dunia untuk melanjutkan S3-nya dan bisa berkontribusi ke negara Indonesia ini dengan maksimal. Amin. Ya. Dan tentunya ibu tetap nomor 1 ya. Iya, Sama pastinya keluarga, Pak. ya. Pasti. Terima kasih banyak Kang Alip. Terima kasih banyak Kang Alip ya. Mungkin lain waktu bolehlah kita undang lagi ya yang Siap. lebih dalam lagi untuk Boleh, Pak. matematikanya ya. Dengan Boleh. tema membedah modeling matematika. Ya. Para pedagang ini, pedagang apa? Kaki lima. Ya. Dengan pemodel Boleh. sederhana. Jadi isu-isu yang inilah yang lagi viral lah kita bedah lah. Siapa? Ya. Terima kasih banyak Kang Alip atas kedatangannya. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dari para pemirsa penonton Egi Berbagi, semoga bisa menginspirasi kita semua khususnya generasi Gen Z. Jangan lupa share, like and subscribe Egi Berbagi. Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.